Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk hari ini Rabu 29 Juli 2020, Jatim News Today Breaking News Update COVID-19. Kita awali dulu dari laporan reporter Suara Sidoarjo bersama dengan Billy Patopoy. Polresta Sidoarjo himbau pembagian daging kurban secara door to door. Selengkapnya bersama Billy. Masker harus dipakai. Ya, Billy, saya ke Billy Patopoy. Ya, saya ke Billy Patopoy. Billy, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, Atika bisa mendengar suara saya? Ya, Billy, silakan. Baik, sahabat pendengar Jawa Timur, Polresta Sidoarjo meminta kepada masyarakat untuk nanti saat membagikan daging hewan kurban tidak dilakukan secara langsung di tempat penyembelihan, melainkan dibagikan langsung dari rumah ke rumah atau door to door. TNI Polri juga nanti dikatakan siap untuk membantu untuk turut mendistribusikan pembagian daging hewan kurban. Hal ini tentunya untuk menghindari penyebaran COVID-19 karena Kabupaten Sidoarjo saat ini juga sudah masuk zona jingga atau non merah. Seperti disampaikan oleh Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo pada Selasa kemarin, nanti masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan kerumunan massa dan yang diharapkan untuk datang ke lokasi penyembelihan hanya panitia dan pihak yang melakukan kurban. Sementara itu, sahabat, pihaknya juga telah melakukan koordinasi bersama dengan Forkompimda dan instansi yang terkait jika pembagian hewan kurban nanti diharapkan tidak dilakukan secara langsung di tempat pembagian, akan tetapi TNI Polri nanti juga ikut membantu untuk mendistribusikan jika panitia nanti sedikit mengalami kesusahan. Sementara itu, takbir keliling juga nanti diharapkan untuk tidak diselenggarakan saat malam hari raya Idul Adha, dan pelaksanaan salat Idul Adhanya sendiri nanti juga harus menggunakan protokol kesehatan di lokasi yang tidak termasuk zona hijau. Seperti juga disampaikan oleh Kiai Haji Salim Imron, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi pada Selasa kemarin juga. Sementara itu, untuk melengkapi informasi pada siang hari ini perlu disampaikan juga untuk angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah menyentuh angka 3.080 orang. Sementara untuk yang sembuh saat ini ada 1.817 orang setelah kemarin sempat ada penambahan total 72 pasien yang sembuh. Sementara untuk korban meninggal saat ini ada 185 orang. Setelah kemarin juga sempat ada penambahan sejumlah 5 orang. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today, kembali ke Atika. Ya, terima kasih Billy Patopoy, dan sahabat selanjutnya kita juga akan update kabar dari Madiun bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. 1 kasus konfirmasi sembuh, tingkat kesembuhan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun memang cukup tinggi. Kiki, silakan selengkapnya. Baik, terima kasih Atika. Sahabat Jatim News Today, 1 kasus konfirmasi di Kota Madiun dinyatakan sembuh Selasa 28 Juli kemarin. Dia adalah kasus nomor 20, warga Kelurahan Manis Rejo berusia 32 tahun dan merupakan tenaga medis yang bekerja di RSUD Caruban, Kota Madiun. Hal ini membuktikan tingkat kesembuhan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun memang cukup tinggi. Yang bersangkutan terinfeksi COVID-19 9 Juli lalu dan diduga tertular COVID dari pasien yang ditanganinya. Bukan saja pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 melalui hasil swab, namun penularan juga dapat dari pasien yang berstatus pembawa atau belum dilakukannya swab test. Walau protokol kesehatan sudah diterapkan dalam penanganan, tenaga medis memang masih cukup rentan untuk tertular COVID-19. Baik, berdasarkan rilis yang dikeluarkan pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, kasus nomor 20 sudah lepas tugas sejak 1 Juli lalu karena sakit. Selanjutnya dilakukan isolasi di tempat bekerja karena dirinya mengeluh demam dan langsung diperiksa serta dilakukan rapid dan swab test.
Atika dan juga sahabat Jatim News Today, informasi sesuai dashboard .madiunkota.go.id. Persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 27 Juli 2020, terdata pasien konfirm sebanyak 27 orang dan sembuh 15 orang. Saya Kiki Deslia, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun. Dan selanjutnya kita ke Ralita FM Pamekasan. Ada Dea Maudi di sana dan mengabarkan bahwa pemberangkatan santri Lirboyo di rapid test 4 santri hasilnya reaktif. Dea, silakan. Baik, terima kasih Atika. Pemberangkatan santri Lirboyo dilaksanakan di Mandapa Agung, Pendopo Ronggo Sukawati, Kabupaten Pamekasan. Terdapat 4 santri hasil rapid testnya menunjukkan reaktif. Nanang Suryanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pamekasan, ia mengatakan sebelum pemberangkatan para santri Lirboyo ini dilakukan rapid test terlebih dahulu, yakni sebanyak 83 santri yang melakukan rapid test. Dari total yang telah melakukan rapid test, sebanyak 8 orang yang menunjukkan hasilnya reaktif, yakni 4 santri laki-laki, 2 orang wali santri, dan 2 panitia pemberangkatan santri Lirboyo. Sehingga 4 santri yang reaktif tidak diberangkatkan dengan pertimbangan protokol kesehatan. Sementara Bupati Pamekasan Badrut Tamam melalui Muhtarsun sebagai asisten 1, ia mengatakan santri dan santriwati yang akan berangkat mudah-mudahan dapat bersungguh-sungguh mengabdi kepada pondok pesantren sehingga mendapatkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kecerdasan kompetitif. Koim Hanzah, selaku alumni dan penasihat di Pondok Pesantren Lirboyo, ia mengatakan dari hasil rapid test, semua santri, khususnya santri yang pernah kontak dengan santri reaktif, ketika sampai di Lirboyo akan langsung diarahkan ke kamar masing-masing untuk isolasi mandiri. Ini dilakukan sebagai bentuk upaya mengikuti protokol COVID-19 dan mengantisipasi penyebaran virus corona. Dea Maudi dari Ralita FM Pamekasan melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Dea Maudi dari Ralita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan update kabar dari Kabupaten Blitar bersama Ari Kusuma dari Persada FM. Masa transisi adaptasi kebiasaan baru, angka pernikahan di Kabupaten Blitar mulai merangkak naik. Ari, silakan dengan laporan selengkapnya. Di masa transisi adaptasi kebiasaan baru, angka pernikahan di Kabupaten Blitar tercatat menunjukkan tren kenaikan. Padahal sebelumnya menurun secara drastis pasca kemunculan virus corona pada akhir bulan Maret lalu. Kasih Bimas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Subhan mengatakan peningkatan jumlah pernikahan dimulai pada bulan Juni kemarin. Berdasarkan data masuk, selama bulan Mei hanya terdapat 28 pasangan pengantin melaksanakan akad nikah. Sedangkan untuk bulan Juni meningkat secara tajam, yaitu mencapai 852 peristiwa perkawinan. Menurutnya, lonjakan ini lantaran adanya keyakinan masyarakat tentang keistimewaan melaksanakan pernikahan pada bulan Syawal, sehingga terjadi perubahan yang signifikan. Subhan menambahkan, sesuai laporan masuk di Kementerian Agama Kabupaten Blitar, terdapat 5 kecamatan yang memiliki jumlah angka pernikahan paling tinggi dibanding lainnya, yaitu Kecamatan Ponggok, Gandosari, Serengat, Kanigoro, dan Glego. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ya, terima kasih Ari Kusuma dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kita juga masih akan update kabar kali ini ke Risma Erina. 9 tenaga kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo-Wlingi sembuh dari virus corona. Risma, silakan. Ya baik, setelah beberapa pekan terus terdapat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, akhirnya kini kabar gembira datang dari RSUD Ngudi Waluyo-Wlingi. Sebab sebanyak 9 tenaga kesehatan yang dinyatakan positif akhirnya sembuh. Direktur RSUD Ngudi Waluyo-Wlingi, Dr. Endah Woro Utami mengatakan, hingga saat ini jumlah keseluruhan nakes yang terkonfirmasi positif virus corona mencapai 40 orang. Terdiri dari 7 dokter, 18 perawat, dan 15 tenaga administrasi. Setelah dilakukan swab evaluasi, dipastikan ada 9 nakes yang dinyatakan negatif atau sembuh, sehingga diperbolehkan pulang.
Adapun 9 nakes sembuh itu terdiri atas 3 dokter, 4 perawat, dan 2 tenaga administrasi. Dr. Endahworo menambahkan tenaga kesehatan yang sudah diperbolehkan pulang tidak perlu melakukan isolasi mandiri karena hasil swabnya sudah dinyatakan negatif atau tidak menular dan mereka hanya membutuhkan istirahat 3 hingga 5 hari saja. Begitu sudah merasa nyaman baru bisa memulai bekerja kembali. Ia berharap masyarakat bisa menerima nakes yang sembuh itu di lingkungan dengan baik, bahkan masyarakat bisa meyakininya dengan melihat surat hasil swab dari dokter spesialis mikro serta surat keterangan dari dokter yang merawat. Saya Risma Erlina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya. Terima kasih Arisma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar dan selanjutnya kita ke Kota Blitar. Bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM mengabarkan bahwa kasus konfirmasi COVID-19 Kota Blitar mulai turun per tanggal 28 Juli 2024 pasien dinyatakan sembuh. Afik, silakan. Empat pasien konfirmasi COVID-19 dinyatakan sembuh Selasa 28 Juli 2020. Hal ini dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Keempat orang yang dinyatakan sembuh ini diantaranya seorang anak perempuan berumur 9 tahun asal Kelurahan Rembang, seorang laki-laki 33 tahun asal Bendogerit, seorang laki-laki berumur 57 tahun dari Kelurahan Gedok yang berprofesi sebagai ASN di Lumajang, serta seorang laki-laki 24 tahun yang kontak erat dengan kasus Gedok. Keempat orang ini dinyatakan sembuh dan saat ini terus menerapkan protokol kesehatan. Mukhlis menyebut, meski terdapat 4 orang yang sembuh, pihaknya menghimbau agar warga Kota Blitar tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengingat hal ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar aman dari corona. Jumlah kumulatif yang sembuh untuk hari ini ada penambahan yang sembuh yaitu 4 orang, sehingga kumulatifnya sampai hari ini adalah total 28 orang yang sembuh. Sampai saat ini kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 36 orang. Dengan rincian 3 orang meninggal dunia, 3 orang berada di rumah sakit rujukan, 2 orang melakukan isolasi mandiri, dan 28 orang dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih Afik dan selanjutnya sahabat kita ke Iwan Siswoyo dari Malowo Pati Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro sosialisasi adaptasi kebiasaan baru AKB di Kampung Tangguh. Iwan silakan. Ya, sahabat, jajaran Polres Bojonegoro terus mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru atau AKB melalui Kampung Tangguh Semeru. Kapolres Bojonegoro AKBP M. Budi Hendrawan menyatakan adaptasi kebiasaan baru atau AKB adalah cara merubah perilaku gaya hidup dan kebiasaan di masyarakat. Hal itu disampaikan Kapolres saat melakukan sosialisasi AKB di Desa Klangon, Kecamatan Bojonegoro Selasa kemarin. AKB bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi, namun ada hal-hal baru yang dilakukan oleh masyarakat. Pihaknya juga berharap kerjasama antara tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat desa. Di sini ada Babinkom Tipmas, Babinsa, Kepala Desa, dan elemen masyarakat atau relawan harus aktif melakukan sosialisasi atau himbauan 3M. Sementara sebaran COVID-19 di Bojonegoro ada sebanyak 8 orang positif COVID-19 dinyatakan sembuh Selasa kemarin. Sehingga kasus positif kini sebanyak 27 orang. Satuan Tugas COVID-19 di Bojonegoro juga mencatat ada penambahan baru sebanyak 4 orang, di Kecamatan Bojonegoro 2 orang, Burno 1 orang, dan Kanor 1 orang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malopati Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, laporan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh Iwan Siswoyo dari Malowo Pati Bojonegoro sebagai informasi terakhir yang bisa kita update ya untuk hari ini di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang bisa Anda ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersel Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malowo Pati Bojonegoro. Saya Tika Amsar, pamit dulu, selamat siang. Dengan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.